min persen. Ini kalau persentil kuartil ya. Jadi ada 5 ya. Yang mode, median, min, persentil, kuartil, atau juga nilai maksimum, nilai minimum ya. Sama standar deviasi ya. Nah, kalau mode adalah data yang sering muncul atau data yang sering sering frekuensinya paling banyak gitu ya. Nah, untuk mode ini data yang applicable semua level data dari mulai nominal, ordinal, interval, dan rasio ya. Semua tipe level data applicable gitu ya. Nah, mungkin dalam mode itu ada yang mungkin muncul 2 kali ya, 2 variabel itu hampir sama ya, kita sebutnya dengan bimodal ya. Bimodal artinya 2 data yang sering muncul ya. Misalkan kalau kita ibaratkan ada pemilihan ketua kelas, ya ketua kelas misalkan Latif sama Siti misalkan hampir sama tuh, berarti kan bimodal. Kalau lebih dari 2 yang munculnya banyak gitu ya, itu disebutnya dengan multimodal. Oke. Kemudian contohnya di sini mode yang paling banyak apa nih? Data mana yang paling banyak? Yang paling sering muncul, paling banyak munculnya? 44. 44 berapa data munculnya? 5. 5 ya. Kalau 43 4, 46 4. Jadi yang paling banyak muncul adalah 44. Maka disebut 40 mode dari data ini adalah 44 ya. Kemudian median adalah, nah untuk menentukan median harus diurutkan dulu ya, harus diurutkan dari datanya ya. Jadi mulai dari ordinal, interval, rasio ya. Jadi nominal tidak bisa masuk. Oke. Jadi syaratnya harus jadi di sini contohnya ada 17 data, maka nilai tengahnya adalah N plus 1. N-nya 17 ditambah 1, 18 dibagi 2, 9. Jadi nilai tengah dari data ini adalah 9. Data ke-9 berapa? Kalau kita lihat di sini. Amelia. Data ke-9. Berapa Amelia? Di unmute dulu Amelia, itu masih mute. Iya Pak, maaf. 15 Pak. 15 ya. Ini untuk data yang ganjil ya. Nah, kalau data genap ini contohnya ini sama N plus 1 bagi 2. Jadi kalau di sini adalah 8,5, berarti antara data ke-8 dan data ke-9 dibagi 2. Nah, data ke-8 dan ke-9 berapa ini? Berapa? Siti Sophia, ada Siti? Siti ada? Ada, Pak. Ya, Siti. Berapa Siti ininya? Nilai medianya atau nilai tengahnya ya? Median itu nilai tengah ya. Yang ke berapa, Pak? Yang ke, kan kalau datanya genap, ini 16 tambah 1, 17 bagi 2, 8,5. Nilai tengahnya 8,5 kan tidak ada, berarti antara 8 dan ke-9, data ke-8 dan data ke-9 kan. Data ke-8-nya berapa? 14. 14 data ke-9. 15. Nah, 14 tambah 15 dibagi 2. Itulah data medianya. Berapa tuh? 14,5. 14,5. Oke ya. Masih gampang ya. Kemudian rata-rata. Nah, kalau rata-rata sama untuk data interval dan rasio. Data nominal dan data ordinal tidak berlaku ya untuk rata-rata.
Nah, untuk rata-rata ini untuk populasi mu ya, mu masih ingat ya. Data dijumlahkan dibagi dengan jumlah data. Jadi data ini ada 24 tambah 13 tambah 19 tambah 26 tambah 11 dibagi jumlah datanya 5. Jadi 93 dibagi 5. Nah, kemudian untuk sampel X bar ya, masih ingat ya. Nah, sama ya. Kemudian ada persentil. Nah, persentil ini data yang masuk dalam misalkan persentil 90%. Artinya data yang masuk itu 90%, data yang di luar 90% itu sisanya. Berarti 10% tidak masuk dalam data 90% persentil ya. Ini contoh misalkan kita mau menghitung data persentil P per 100 ya. Oh iya silakan. Pas saya sendirian ya. Oke. Nggak apa-apa. Saya mau pindah ruangan. Bentar ya. Oke, bentar lagi ya. 30%. Ya, data ke 3% 30 banyaknya data 8. Ya, 30% kali 8, 2,4 ya. 2,4 berarti data yang di bawah 30% adalah data tambah 1 ya. 2,4 tambah 1 berapa? 2,4 tambah 1. 3,4. 3,4 berarti 30% dari 8 adalah di bawah 3 ya. Di bawah 3 artinya hanya data 14 data dua data ya. Data ke-13 data ke-3 13 itu batasnya ya. Jadi batas bawah yang 30% adalah 5 dan 12. Coba satu lagi ya. 50%. Berapa 50%? 50 berarti 50 per 100 kali 8. Berapa hasilnya? 4. 4. Berarti batas atasnya tambah 1? 5. 5. Berarti batasnya 50% ada data kelima. Berapa data kelima? 17. 17. Artinya yang di bawah 50% ada berapa data? 4. 4. Data apa saja? 5. 5, 12, 13, 14. Iya, kan? Gitu ya, gampang ya. Kemudian kuartil lebih sederhana. Kalau kuartil per kuartal ya. Misalkan Q1, Q2, Q3. Jadi 25% pertama, 20% kedua, 20% ketiga, dan 4 ya. Jadi di antara ini adalah batasnya itu ya. Di antara ini ada batasnya. Contohnya kuartal 1 25%. 20% dari 8 berapa? Q1 25%. Oke. Berapa? 2 ya? 2, Pak. Ya, 2. Nah, batas atasnya itu adalah data kedua ditambah data ketiga ya. Itu batas karena kalau lihat dari sini adalah 25% ini, tapi batas atasnya ini ya, yang Q1 ini. Berarti harus ditambahkan ya. Yaitu data kedua tambah data ketiga dibagi 2. Itu adalah batasnya. 109 tambah 114 adalah 111,5 gitu ya. Oke. Nah, kemudian Q2 atau kuartal 2 atau 50%. Berapa 50% atau Q2? 4. 50% dan 4. Berarti batas atasnya data keempat berapa? Data keempat 116. 116. 16 tambah data kelima Data kelima 21. dibagi 2 118,5 itu ya.
Dari Q3 sama ya, data ke-6. Data ke-6 batas atasnya data ke-6 ditambah data ke-7 ya. Nah, kemudian kita akan menghitung variabilitas ya. Variabilitas itu ada range, ada interquartile range, mean absolute deviasi, varian dan standar deviasi. Z-score nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan koefisien variasi ya. Oke, untuk range berarti sudah kita bahas, data teratas dikurangi data terbawah ya. Itu adalah range ya. Di kasus ini 48 dikurangi 35 sama dengan 13 ya. Oke, kemudian interquartile range itu data teratasnya Q3, data terbawahnya Q1. Jadi lebih gampang ya, Q3 dikurangi Q1. Itu sebutnya dengan interquartile range. Nah, kemudian kita masuk ke deviasi ya. Deviasi itu simpangan dari nilai rata-rata ya. Contohnya di sini 5, 9, 16, 17, 18. Rata-ratanya adalah masing-masing dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data 5. Ya. Di sini rata-rata 13. Maka deviasinya 5 dikurangi 13 min 8, 9 dikurangi 13 min 4, 16 dikurangi 13, 3, dan seterusnya. Nah, inilah deviasi atau simpangan dari nilai rata-ratanya ya. Makin besar simpangannya, makin tinggi variasinya gitu ya. Nah, berikutnya adalah min absolut deviasi diabsolutkan. Jadi tadi min 8 diabsolutkan menjadi plus 8, min 4 diabsolutkan menjadi plus 4, dan seterusnya ya. Jadi 24 dibagi jumlah data 5. Jadi min absolut deviasi adalah 4,8 gitu ya. Oke, kemudian varian. Nah, varian ini dihitung dengan yang namanya sigma kuadrat ya, masih ingat ya. Sigma kuadrat ini jumlah dari masing-masing deviasi dikuadratkan, min 8 kuadrat 64, min 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Totalnya adalah 130 dibagi 5, 26 gitu ya. Oke, kemudian standar deviasi dari populasi tinggal di akar saja ya. Akar dari populasi adalah sigma ya. Maka di sini akar dari 26 adalah 5,1. Nah, standar deviasinya 5,1. Oke. Nah, kalau sampel bedanya adalah N-nya dikurangi 1 ya, N-1. Jadi tidak sama dengan populasi. Kalau populasi adalah dibagi dengan jumlah data. Kalau di sampel variannya dikurangi dengan N-1 ya. Jadi kalau datanya 4 dikurangi 1, 3 pembaginya ya. Di sini contohnya jumlahnya 663, 866 dibagi 3 ya. Karena 3 ini dari jumlah data 4 dikurangi 1, 3 ya. Khusus untuk sampel varian ya. Kalau untuk populasi tidak dikurangi 1. Nah, sama standar deviasinya adalah akar dari S kuadrat ya. Jadi 470. Oke, nah pemakaian standar deviasi banyak ya. Kalau di keuangan itu untuk mengukur yang namanya resiko keuangan ya. Kalau mungkin di produksi untuk QC ya, quality control, untuk mengontrol bikin quality control chart gitu. Atau bisa juga digunakan untuk membandingkan populasi antara dua populasi ya. Misalkan kita ingin menguji pendapatan masing-masing daerah ya, daerah Kerawang dan daerah Cikarang. Nah, itu kita bisa gunakan standar deviasi dari populasi yang
diteliti gitu ya. Atau kita juga bisa melihat atau membandingkan tingkat ketidakhadiran dari dua perusahaan ya, mungkin perusahaan A dan perusahaan B mau dibandingkan berapa karyawan yang sering tidak masuk ya. Jadi kita bisa bandingkan antar dua plant gitu ya, dua pabrik. Nah, kalau dalam ilmu manajemen keuangan 3% dan 7% ini sigmanya ya. Sigmanya artinya risikonya. Returnnya rata-ratanya 15%. A dan B, tapi resiko sekuritas A lebih aman dibandingkan dengan sekuritas B, karena A 3%, B 7%. Oke. Nah, kemudian ini rule atau apa ya, hasil empiris ya. Kalau deviasinya 1 sigma itu data yang masuk dalam artinya ketat sekali, cuma 68% ya. Kalau 2 sigma artinya misalkan rata-ratanya 10 ya. Rata-ratanya 10, kemudian 2 sigma berarti katakanlah 2 sigmanya 1 berarti plus minus 2 ya. Berarti minus jadi antara 8 sampai 12 ya. Nah, itu yang masuk lebih banyak 95%. Kalau terlalu ketat ya sigmanya sigma 1 ya. Berarti kalau sigma 1 plus minusnya berapa ya? Yunita Apriani. Berapa nilai nilai terendah dari 1 sigma? Sigmanya 1 ya. 68. Berapa nilai terendahnya? Ya silakan Yunita. 68 bukan Pak? Ya, 68% itu jumlah data yang masuk dalam plus minus 1% itu 68. Tapi kalau rata-ratanya 10, kemudian plus minus 1 ya, sigmanya 1 ya, jadi 1. Jadi nilai terbawahnya berapa? Paham nggak Yunita? Masih belum Pak. Belum ya. Oke, sekali lagi ya. Kalau nilainya 1 sigmanya rata-ratanya 10, berarti 10 dikurangi 1 berapa ya? 9. Kemudian itu batas bawahnya 9, batas atasnya 10 tambah 1 11. Jadi kalau rata-rata 10, maka kalau sigmanya 1 berarti batas bawah 9, batas atas 11 gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2 sigma. Kalau 2 sigma batas bawahnya berapa? 8. Batas atas 12. Nah, makin lebar kan, artinya makin banyak yang masuk. Yang masuk dalam 2 sigma itu 95%. Sisanya 5% tidak masuk. Kalau 1 sigma yang masuk itu cuma 68%. Yang sisanya 32 tidak masuk gitu ya, tidak masuk dalam simpangan dari rata-rata gitu ya. Bisa difahami Yunita? Atau yang lain? Latif? Masih ngeraba-raba, Pak. Masih di mana yang belum paham, Latif? Ini rule-nya ya, atau berdasarkan empiris, bukti empiris. Yang meraba-raba di mana, Latif? Jadi ngitung rumus ini ya, Pak? Ya, jadi ini apa ya? Kita ingin melihat kalau ketat ya. Jadi kalau plus minus 1 sigma berarti ketat sekali kan ya. Jadi batas bawahnya 9, batas atasnya 11. Kalau 3 sigma batas atas bawahnya 7, batas atasnya 13, makin lebar gitu ya. Artinya kalau makin lebar makin banyak yang masuk kan, 99%. 99,7% masuk
datanya masuk ke dalam kelompok 3 sigma gitu ya. Kalau 1 sigma cuma 68% ya. Jadi kalau 1 sigma ketat sekali. Misalkan kita kerja di perusahaan bantalan bearing gitu ya. Kan bearing itu kalau plus minusnya kan ada tuh. Nggak, kalau dalam QC mungkin kalau ada orang di pabrik plus katakanlah 4 mili gitu ya. Jadi kalau terlalu ketat yang sisanya tuh banyak di reject lah ya. 32% reject, hanya 68% yang masuk kalau terlalu ketat gitu ya. Tentunya tergantung dari produknya ya. Kalau 3 sigma artinya longgar ya, artinya banyak yang bisa masuk ya, 99,7. Tapi terlalu longgar juga tidak bagus kalau misalkan butuh presisi yang tinggi gitu ya dalam proses produksi. Oke. Nanti ada soal baru agak paham ya. Nanti saya kasih soal supaya lebih paham ya. Jadi soal itu jangan jadi beban untuk bisa lebih memahami ya. Ya, Devi, ada apa Devi? Bapak, berarti kalau nyari batas bawah itu dikurang, kalau nyari batas atas itu ditambah, iya bukan Pak? Iya, betul, betul. Ini kan plus minus. Jadi artinya kalau kita rata-ratanya 10 berarti 1 sigmanya 1 biar gampang ya. Jadi minus 1, 10 dikurang 1, 9. 10 ditambah 1, 11 gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Itu berarti yang paling ketat nih. Jadi yang kalau di QC kalau 1 sigma berarti ketat sekali, yang masuk 68%, yang reject 32%. Tapi kalau deviasinya diperlonggar jadi 3 sigma katakanlah. Jadi batas bawahnya berapa Devi? Kalau 3 sigma? Halo Dev? Ya. Berapa batas bawahnya kalau 3 sigma? Berarti 10 Ya 10 rata-rata 10, contohnya 10 rata-ratanya. 7 kalau batas atasnya 13. Iya, nah ini kan lebar sekali itu. Nah, yang masuk itu 99,7%. Sisanya yang reject itu cuma 0,3% gitu yang jadi reject. Banyak yang masuk gitu kalau longgar. Kalau ketat yang rejectnya malah banyak, yang 1 sigma tadi ya. 68% masuk, yang 32% reject gitu ya. Itu maksudnya ya? Iya. Oke, next. Ini saya tidak perlu. Nah, kemudian bisa menghitung deviasi dari standar koefisien variasi ya. Koefisien variasi ngukurnya atau ngitungnya adalah sigma dibagi dengan rata-ratanya. Kalau rata-ratanya 29, sigmanya atau standar deviasinya 4,6, maka koefisien variasinya 15,86. Yang data kedua 11,9. Kalau dilihat dari sini mana yang lebih berisiko, 15,86 atau 11,9? Yang berisiko, yang lebih berisiko? 15,8. 15 ya, makin tinggi makin resikonya makin besar gitu ya. Kemudian kita coba untuk menghitung data yang di grup ya, atau sudah dikelompokkan ya, sama mean, median, dan mode, kemudian varian dan standar deviasi ya. Oke, adanya pakai frekuensi ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini usia 20 sampai 30 frekuensinya 6, 30 sampai 40 frekuensinya 18 dan seterusnya. Maka untuk menghitung rata-ratanya diambil nilai tengah ya, nilai tengahnya atau midpoint-nya antara 20 sampai 30 adalah 25. 6 kali 25 150. 18 kali nilai tengahnya adalah 30 dari 40, 30 ke 40 adalah 35. Berarti 18 kali 35 630. Dijumlahkan totalnya 2150, maka
rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan adalah 43 ya, rata-ratanya. Oke, kemudian ini median. Nah, untuk kemudian ada mode mode adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau dari frekuensi ini yang paling banyak muncul usia berapa? 30 sampai 40. 30 sampai 40. Maka mode-nya atau nilai yang muncul ada 30 plus 40 bagi 2. Ini adalah nilai tengahnya, 35. Katakanlah 35 adalah nilai yang sering muncul gitu ya. Oke. Nah, populasi sama, frekuensi dikalikan dengan deviasi dikuadratkan dibagi dengan jumlah data ya. Kalau untuk populasi untuk sampel S kuadrat, variansnya adalah F atau frekuensi dikalikan dengan deviasi dikuadratkan dibagi dengan N-1 ya. Kalau sampel ingat N-1, beda sama populasi ya. Oke. Kemudian ini sudah. Nah, ini untuk mengukur kemiringan ya, skewness kemiringan. Kalau data yang paling bagus adalah data yang simetris, tidak miring ke kiri atau tidak miring ke kanan gitu. Kalau yang kiri yang ini yang orange itu miring ke kiri atau kita sebutnya negatif, kemiringannya negatif. Kalau yang biru kemiringannya ke kanan, artinya miring positif ya, gitu. Nah, kalau data seperti yang tidak miring gitu ya, artinya nilai rata-rata, nilai median dan nilai mode itu dalam satu titik ya. Tapi kalau datanya miring ke kiri, maka mediannya adalah antara mode dan min ya. Mode-nya adalah nilai yang sering muncul, min-nya adalah nilai rata-ratanya. Maka mediannya adalah di antara min dan mode ke kiri ya. Kalau miring kanan, rata-ratanya ke kanan, mode-nya paling banyak ke kiri ya. Seperti itu. Oke. Ini sudah tidak proses kelancipan ya. Jadi kita untuk ini tidak akan kita bahas. Yang terakhir korelasi. Nah, korelasi ada di tugas ya. Korelasi negatif dan korelasi positif ya. Kemudian yang di sini tidak ada korelasi ya. Ya, silakan. Sama-sama. Salam. Ya. Oke. Kalau yang menyerupai garis lurus itu kita sebutnya korelasinya positif atau R-nya lebih besar daripada 0 ya. Kalau korelasi negatif, R-nya kurang dari 0 ya. Ya, silakan. Ya. Oke, jadi kalau korelasi negatif artinya makin besar X, yang masih ditutup ya. Makin besar X-nya, Y-nya makin kecil gitu ya. Itu kita sebutnya korelasi negatif. Kalau korelasi positif, X-nya makin besar, Y-nya juga makin besar gitu ya. Kalau tidak ada korelasi ini ya 0 ya, tidak membentuk garis lurus. Artinya variabel tersebut tidak berkorelasi. Nah, kemarin ada tugas yang scatter plot, bentuknya arahnya positif atau negatif? Kalau yang sudah mengerjakan, Fahmi sudah mengerjakan belum Fahmi? Fahmi sudah mengerjakan? Fahmi, halo? Tidak ada komen. Siapa? Nih. Yang sudah mengerjakan siapa? Ya Fahmi, sudah mengerjakan belum Fahmi? Halo Fahmi? Kelihatannya masalah di ini. Fahmi nggak bisa jawab. Coba. Arina Rahmah. Arina ada? Iya Pak, ada Pak. Arina sudah mengerjakan tugas?
Eh? Sudah mengerjakan tugas belum? Sudah. Nah, kan itu diminta scatter plotnya untuk makin besar biaya iklan, penjualannya meningkat tidak? Belum dilihat ya. Nanti kita coba bahas minggu depan ya. Kan kita bahas untuk sekaligus membahas korelasi ya. Fahmi sudah online, Fahmi? Oke, Amalia Ahmad sudah mengerjakan tugas Sudah. kemarin? Ya, Sudah, gimana Pak. Amelia? Jawaban saya sih positif, Pak. Positif ya. Berarti membentuk seperti ini ya? Iya. Oke, ya betul. Berarti biaya iklan yang dikeluarkan akan sebanding dengan penjualan. Maka biasanya kalau di media-media sosial atau di TV-TV itu banyak menggunakan iklan-iklan yang public figure yang terkenal gitu. Biayanya juga mahal, tapi penjualannya juga mahal sebanding lah ya gitu ya. Oke. Baik. Saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan atau ada yang bisa screenshot untuk pertemuan hari ini? Silakan yang bersedia. Boleh, Pak. Oke, silakan. Latif. Teman-teman minta tolong kameranya dihidupkan dulu. Saya dibuka dulu ya. Vicky Farel, Mila Erliana, Tia sama Sinta gimana? Vicky Farel, Lia, Sinta sama Mila, kameranya tolong dihidupkan dulu. Nggak ada orangnya, Bang. Lia. Ica biasanya satu ruangan sama Lia. Enggak sekarang. Oke. Lagi nggak ada kali ya, nggak apa-apa. Oke, saya screen ya. 1, 2, 3. Ini sudah, Pak. Oke, semuanya terima kasih banyak ya. Jangan lupa upload di kampus ya, Latif ya. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, nanti ada perkuliahan lagi jam setengah 8. Manajemen keuangan. Kelompok pertama berarti nanti maju. Yang PSAK 01. Berarti nggak jadi diubah itu. Apanya? Jam pelajarannya kan harusnya diubah malam Senin bukan? Enggak jadi. Tetap malam ini. Oke. Sip. Ayo, terima kasih. Silahkan yang belum mandi dulu.